Ya, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan IMET Tutorial. Oke, pada kesempatan ini ya, saya akan membahas materi tentang limit trigonometri dasar, dan kita akan membahas cara menghitungnya. Oke ya, nanti kita bahas beberapa soal ya. Oke, langsung aja. Nanti kita bahas ini ya, 8 soal ini ya. Bagaimana cara menghitung limit trigonometri dasar. Oke, untuk soal yang pertama, ini ada limit sin 3x per 2x untuk x mendekati 0 ya. Nah, tapi sebelumnya perhatikan kita punya teori dasar ya tentang limit. Untuk limit x mendekati 0, sin x per x ya, itu sama dengan 1. Kemudian limit x mendekati 0 untuk x per sin x itu sama dengan 1. Limit tangen x per x untuk x mendekati 0 itu sama dengan 1. Kemudian limit x per tangen x itu untuk x mendekati 0 sama dengan 1. Nah, ini adalah dasar ya. Oke, sekarang kita akan menyelesaikan soal ini menggunakan konsep dasar limit ini. Oke ya, perhatikan. Nah, kalau ada soal model limit ini, kita misalkan dulu fungsi yang di dalam trigonometri, misalnya di sini ada 3x, itu kita misalkan dulu 3x sama dengan A. Maka kita peroleh x itu sama dengan A per 3. Gitu ya. Nah, jika di sini diketahui x sama dengan 0 ya, ketika x mendekati 0, itu berarti A-nya mendekati 0. Gitu ya. Nah, langkah selanjutnya ini kita ubah ke dalam model atau ke dalam variabel A. Sehingga diperoleh bentuk limit A mendekati 0 sin A. Nah, karena tadi 3x kita ganti A ya. Sin A per 2 dikali A per 3. Oke, sehingga menjadi limit A mendekati 0 sin A per A dikalikan 2 per 3. Di sini cuma kita pindah aja. Kemudian membagi sama dengan mengalihkan kebalikan ya. Membagi dengan 2 per 3 berarti sama saja dengan mengalihkan 3 per 2. Sehingga menjadi limit sin A per A dikali 3 per 2. Kita tahu bahwa tadi limit sin x per x untuk x mendekati 0 sama dengan 1 ya. Berarti ini limit ini sin A per A untuk A mendekati 0 sama dengan 1. Sehingga diperoleh 1 dikali 3 per 2. Hasilnya adalah 3 per 2. Jadi nilai limit sin 3x per 2x untuk x mendekati 0 adalah 3 per 2. Gitu ya, paham ya? Oke, sekarang soal nomor 2. Ada limit sin 5x per 9x untuk x mendekati 0 ya. Nah, berarti kalau ini kita misalkan dulu 5x sama dengan A, sehingga x sama dengan A per 5. Nah, untuk x mendekati 0 berarti A mendekati 0. Gitu ya, caranya sama. Sehingga bentuk limit ini, sin 5x per 9x itu sama dengan sin A per 9 dikali x-nya kita ganti dengan A per 5. Untuk A mendekati 0. Sehingga diperoleh limit A mendekati 0, sin A, ini A dikali 9 per 5. Membagi sama dengan mengalihkan kebalikan ya. Sehingga menjadi ini, limit A mendekati 0, untuk sin A per A dikali 5 per 9. Nah, karena sin A per A itu sama dengan 1 ya, untuk A mendekati 0, sehingga ini diperoleh 1 dikali 5 per 9. Hasilnya adalah 5 per 9. Jadi, nilai limit sin 5x per 9x adalah 5 per 9. Gitu ya, untuk limit x mendekati 0. Paham ya, sampai di sini ya. Oke, kita lanjut soal yang nomor 3. Limit x mendekati 0 untuk 4x per sin 8x. Nah, caranya kita misalkan dulu ini 8x sama dengan A, maka x itu sama dengan A per 8. Nah, untuk x mendekati 0, maka A juga mendekati 0. Maka bentuknya menjadi apa? Limit 4 dikali A per 8, karena x-nya diganti A per 8, ini sin A. Berarti 4 dikali A per 8 per sin A, untuk limit A mendekati 0. Sama seperti tadi ya. Ini kita tukar posisi aja. Ini A dikali 4 per 8 dibagi sin A. Sehingga ini dijabarkan menjadi limit A mendekati 0, A per sin A, gitu ya, dikalikan 4 per 8. Sehingga diperoleh 1 dikali 4 per 8. Sama dengan 4 per 8 atau setengah ya. Nah, jadi nilai limit sin 4x per sin limit 4x per sin 8x ya, untuk x mendekati 0 adalah 4 per
8. Kalau kita sederhanakan menjadi setengah. Gitu ya, paham? Oke, sekarang soal selanjutnya, ini soal nomor 4, limit X mendekati 0, tangen 12X per 3X. Gitu ya. Nah, caranya sama, kita misalkan dulu 12X ini kita sama dengan A, maka X sama dengan A per 12. Sehingga untuk X mendekati 0, maka A mendekati 0. Nah, sehingga bentuk limit ini dapat ditulis menjadi limit A mendekati 0, tangen A dibagi 3 dikali A per 12. Atau limit tangen A dikali 3 per 12. Itu ya, sama ya. Untuk A mendekati 0. Nah, sehingga bisa dijabarkan lagi menjadi limit A mendekati 0, tangen A per A dikali kebalikannya ini ya, 12 per 3. Sehingga diperoleh 1 dikali 4, itu kan, sama dengan 4. Jadi, nilai limit X mendekati 0 ya, untuk tangen 12X per 3X sama dengan 4. Gitu ya, paham? Oke, sekarang soal nomor 5. Ini ada limit X mendekati 0, 4X dibagi tangen 14X. Maka kita misalkan dulu 14X itu sama dengan A. Sehingga X itu sama dengan A per 14. Nah, jika X mendekati 0, maka A juga mendekati 0. Sehingga bentuk limit dapat ditulis menjadi ini. Limit A mendekati 0, 4 dikali A per 14 per tangen A. Oke, sama dengan limit A mendekati 0, A dikali 4 per 14. Ini ya, penyebutnya tetap tangen A. Lalu kita jabarkan limit A mendekati 0, A per tangen A, ini ya, dikalikan 4 per 14. Berarti kan di sini sama dengan ini ya. Berarti ini sama dengan 1. Sehingga diperoleh 1 dikali 2 per 7. Karena tadi 4 per 14 sama dengan 2 per 7. Nah, hasilnya itu adalah 1 dikali 2 per 7, itu adalah 2 per 7. Oke ya. Nah, jadi nilai limit X mendekati 0, 4X per tangen 14X adalah 2 per 7. Oke ya, paham? Oke, sekarang soal yang nomor 5, nomor 6. Nah, sebelumnya kita ingat dulu. Dari beberapa soal tadi ya, kita bisa mengambil kesimpulan jika limit X mendekati 0 untuk sin AX, perhatikan koefisiennya, sin AX per BX itu sama dengan A per B. Limit X mendekati 0, AX per sin BX itu sama dengan A per B. Limit tangen AX per BX itu sama dengan A per B. Limit X mendekati 0, AX per tangen BX itu sama dengan A per B. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai limitnya itu bisa digunakan rumus cepat, yaitu apa? Pembagian koefisien X. Gitu ya, paham? Oke, nanti kita gunakan untuk soal yang nomor 6. Perhatikan, di sini soal nomor 6 ya, itu ada limit X mendekati 0, sin 15X per tangen 5X, gitu ya. Nah, itu bisa diselesaikan dengan cara ini. Limit sin 15X per 5X, ini kan dikalikan dengan X per X gitu ya, tanpa merubah nilai. Sehingga kita jabarkan ini. Kita tukar posisi ya, limit sin 15X per X dikalikan X per tangen 5X, gitu ya. Nah, sehingga bisa ditulis limit sin 15X per X dikali limit X mendekati 0, X per tangen 5X. Ingat rumus ini tadi ya, itu bisa ditulis 15 per 1 dikali 1 per 5. Coba kita hitung, kita coret, ini dapat bagi 5 dapat 3, bagi 5 dapat 1 ya, sehingga diperoleh hasil 3. Jadi nilai limit sin 15X per 5X untuk tangen 5X untuk X mendekati 0 itu adalah 3. Oke ya. Lanjut soal nomor 7 ya. Ini limit X mendekati 0, tangen 6X dibagi dengan sin 21X, gitu ya. Caranya sama, kita kalikan dengan ini, X per X, ya, tanpa merubah nilai. Sehingga ditulis ini, limit tangen 6X per X
dikalikan X per sin 21X. Nah, sehingga kita jabarkan lagi menjadi limit tangen 6X per X dikalikan limit X per sin 21X untuk X mendekati 0. Sehingga ini diperoleh 6 per 1 dikali 1 per 21. Gitu ya. Perhatikan koefisiennya. Nah, kita hitung. Kita bagi 3 sama-sama 3 ya. Ini 6 bagi 3 dapat 2. 21 bagi 3 dapat 7. Sehingga diperoleh 2 per 7. Nah, jadi nilai limit X mendekati 0 ya untuk tangen 6X per sin 21X adalah 2 per 7. Oke ya, paham? Oke, ini soal yang terakhir, limit X mendekati 0 sin 4X dibagi tangen 12X. Caranya sama, ini kita kalikan dengan ini ya, X per X ya. Tanpa merubah nilai, berarti bisa ditulis lagi limit sin 4X gitu ya, per X dikalikan X dikalikan tangen 12X. Oke, ini kita jabarkan limit sin 4X per X dikalikan limit X per tangen 12X. Ini 4 per 1 gitu ya, dikalikan dengan 1 per 12. Nah, ini kita coret aja menjadi berapa ini bagi 4 semua ya, dapat 1. Kita bagi 4 dapat 3. Nah, sehingga diperoleh 1 per 3. Jadi nilai limit X mendekati 0 sin 15X, maaf 14 ini ya, 4X per 12X adalah 1 per 3. Gitu ya, paham? Ya, demikianlah tutorial tentang limit trigonometri. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.